Kalau orang lain, masyarakat Solo, masyarakat di luar Solo, para ulama, para santri, yang umaro, yang tokoh, siapapun dia yang dari provinsi yang lain, bahagianya dijamu oleh Pak Jokowi umpamanya dengan mewah, sodako. Kalau bahagianya dengan kesederhanaan, itu sodako. Berarti Pak Jokowi dan sekeluarga kemarin mampu membahagiakan siapapun orang yang datang. Dan itu sodako dari pandangan Islam. Ya kan? Kemudian dari sudut sosial. Dari sudut sosial yang bahagia itu ya bukan hanya tamu, tetapi masyarakat Solo. Saya menyaksikan sendiri, langsung dengar dari orang Solonya, bahwa orang Solo itu yang pedagang, yang punya kerajinan apa aja, itu difungsikan oleh Pak Jokowi. Yang dagang, yang bikin kue, suruh bikin kue, dibeli oleh Pak Jokowi. Bahagia tidak? Bahagia. Ekonomi jalan tidak? Jalan. Kenapa harus disalahkan? Betul. Berarti orang yang menyalahkan ini orang yang tidak ingin melihat warga Solo, melihat warga negara bahagia dan sejahtera. Koplak otaknya, dikemanain itu otak orang? Suruh main ke Banten. Betul. Suruh main ke Banten. Kalau dia oknum tokoh nasional, belum jadi tokoh nasional, harus kembali pada RT. Kalau dia ngaku intelektual, belum beres kuliahnya, belum S3, belum. Baca bukunya ngacak kali itu. Atau orang itu punya problem biologis yang tidak selesai. Kali-kali aja dia belum pernah tersalurkan dalam hasrat biologisnya. Kasihan, terhambat kebahagiaannya orang tersebut. Mau bilang pinter gimana juga, orang kalau belum tersalur biologisnya, selalu mantep. Kacau baliau. ya, bener. Ya kan, itu aja prinsipnya. Jadi jangan pernah menghukumi sesuatu kalau kita tidak tahu persis dari kejauhan. Ada yang bilang, saya pernah mendengar, katanya ini Pak Jokowi ini mengundang seseorang supaya datang karena tidak terkesan dendam. Salah juga menurut saya. Ini analisanya salah ini. Itu analisa SD itu. Tidak mampu melihat psikologi Pak Jokowi. Pinter dari mana pinternya? Tidak mampu melihat karakter dan psikologi Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi mengundang seseorang yang mungkin dianggap oleh dia, menganggap dia itu mungkin pernah menyinggung Pak Jokowi, diundang supaya dia tidak dendam. Itu kepedean tuh orang. Pak Jokowi itu orang pinter, orang beradab dan berakhlak. Saya husnudon kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Pak Jokowi dan keluarga mengundang orang yang dianggap oleh dia sendiri itu pernah menyakiti Pak Jokowi. Itu bukan karena dendam. Pak Jokowi orang pinter. Itu sebuah simbol isyarat. Kalau kau orang yang cerdas, kalau kau orang yang gentleman, jangan berkuar di belakang. Datang ke tempatku dalam satu resepsi atau tempatnya, bicara di depanku yang baik-baik. Itu orang pinter. Tidak jadi pinter kalau hanya berkuar di belakang. Muncul orang Banten, ulah doang anjing cariang, dia ngogok diburi, Tuhan dikaharap. Nah, dia tidak mampu melihat bagaimana tujuan Pak Jokowi. Pak Jokowi orang pinter, orang ngerti. Dan kesimpulannya, sebaiknya cobalah kita ini jadi orang yang dewasa. Jangan bentar-bentar dikit-dikit nyinyir, bentar-bentar dikit-dikit mengatasnamakan kritik. Padahal itu menurut saya lebih kepada nyinyir dan kebencian. Seorang yang merasa dirinya orang pintar, tokoh nasional, dan merasa orang yang punya posisi, harus disesuaikan dengan perilaku, menjaga diri, menjaga etika, menghormati orang lain, meminimalisir persoalan, apalagi ini terkait seorang presiden, dan itu adalah urusan pribadi. Pak Jokowi sedang melaksanakan urusan pribadinya, keluarganya, bukan sedang melaksanakan sebuah acara yang sifatnya kenegaraan. Mestinya kita bisa memahami, jangan terlalu karena atas dasar kebencian kemudian segala cara dikomentari. Justru hal itu akan membuat diri kita jadi buruk di mata masyarakat Indonesia. Orang Indonesia ini sudah tahu, sudah mengerti, bisa membedakan mana yang tokoh nasional beretika, mana intelektual yang merasa pintar dan memang pintar dan beretika, mana yang tidak, mana yang justru mereka sama saja ucapannya dengan membuka keburukan dirinya, kerendahan
dirinya sendiri. Jadi sia-sia kita. Dan menurut saya 1000 ucapan apapun kritik tapi berbau nyinyir yang di atas dasar kebencian tidak akan pernah berhasil mempengaruhi rakyat Indonesia. Tidak akan, karena menurut saya rakyat Indonesia ini sudah terlanjur cinta kepada Jokowi, sudah terlanjur percaya dengan bukti-bukti kinerja Pak Jokowi daripada banyak berbicara. Sekarang Indonesia ini, orang Indonesia butuh karya, butuh bukti, bukan butuh ocehan-ocehan tak bermutu yang hanya berpotensi mengadu domba, memprovokasi. Dan mereka tahu ucapan mana yang lahir dari kebencian, provokasi, ucapan mana yang lahir dari karena merasa ketidakpuasan. Nah, sudah tahu. Jadi untuk apa kita memaksakan diri, capek-capek ngomong, sibuk-sibuk diri menilai orang lain. Padahal Pak Jokowi makin dihina, makin dinyinyiri, bukan makin tenggelam, makin naik, makin dicintai, makin disukai, dan masyarakat makin kasihan, makin simpati. Dan mereka yang berbicara ini, yang mengkonon-katanya orang pinter, orang cerdas, orang jenius, apa percaya orang Indonesia terhadap orang yang masa dinya pinter, jenius? Jenius kata siapa? Kata kelompoknya. Enggak, itu udah tahu orang Indonesia kalau mau jujur. Malu, percuma lah, nggak ada artian. Apalagi di mata kita, di mata kami orang Banten, bukan makin suka ke orang-orang yang berperilaku begitu, bukan makin kita terprovokasi membenci Pak Jokowi, makin akan menjaga. Saya pribadi, Yusuf, akan menjaga Pak Jokowi karena beliau presiden kami, presiden orang Banten, presiden orang Indonesia. Sebagai orang Banten, sebagai orang Indonesia, warga negara, kami wajib menjaga presiden kami. Dan kami harus mendukung program-programnya yang memang terasa manfaatnya oleh semua rakyat Indonesia. Maka tidak akan pernah berhasil apa yang dilakukan oleh penyinyir-penyinyir tersebut. Dan kami akan melihatnya dengan lucu, dengan tertawa. Penilaian sangat buruk. Kasihan banget loh orang-orang. Kasihan banget. Jangan terlalu pede. Ini aku orang pintar, orang cerdas. Siapa yang mengatakan di Indonesia? Nggak ada kok. Paling sekelompok mereka. Oh, aku ini tokoh nasional. Tokoh nasional kata siapa? Se-Indonesia kagak kok. Saya aja orang yang di kampus sudah bisa menilai mutu-mutu mereka seperti apa. Tahu kok. Percuma. Jadi kita melihatnya dengan lucu. Ke Pak Jokowi makin simpati, Pak Jokowi semakin ingin ngebela, Pak Jokowi ingin mendukung, ingin habis-habisan kita menjaganya, walaupun apapun yang terjadi, karena bukti nyata, jelas sekali, percuma gitu. Pak Jokowi itu sudah ada di hati rakyat Indonesia menurut saya, ada di hati ulama Banten, ada di hati ulama-ulama di seluruh provinsi di Indonesia. Dan di hati rakyat, sudah merayat, sudah ada di hati. Percuma orang yang sudah ada dalam hati rakyat, di hati ulama, tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh penyinyir-penyinyir yang tidak ada mutunya. Demikian kalau menurut saya. Ayo kita jalin Indonesia ini, kerjasama Indonesia, bangun Indonesia bersama-sama kita. Hentikan kebencian yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya. Ya. Terima kasih banyak, Mbak, sudah bersedia diwawancara atas penyampaian Abah terhadap oknum yang tukang nyinyir ya di media sosial dan di media maya. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu untuk Abah. Semoga juga Pak Presiden kita sehat selalu. Amin. Berkah untuk kinerjanya.